mukanya sama. Ngapa jam tangan begini ya? Woi, gua lagi ngajak kamu, kenapa lu udah di jam? Saya kirain alarm bu. Adi, tolongin gua. Makanya Adi ya. gampang, makanya kalau nggak mau dicerai nih ya. Tidak mengurangi jadwal dia, Kak. Mau kangen-kangenan, mau ketemu silakan gitu. Enggak, itu kan banyak tuh permasalahan tuh. Rebut-rebutan. Yang rebut-rebutan anak pada saat itu gimana tuh? Proses perceraian gimana, Elma? Baik ya. Enggak, kan kalau nah ini pelajaran juga nih bagi yang perebutan sama anak segala macam. Elma nyikapinnya gimana, Mak? Karena ya nggak bisa dipisahin antara anak dan orang tua. Kan aku berpikir gitu, yang penting tidak mengganggu jadwal sekolah. Lagi buat apa diperebutkan, jadi anak nggak mungkin dibelah dua kan, kesian gitu. Jadi kalau misalnya dia mau datang, mau ngunjungi, kalau toh itu tidak mengganggu ininya dia, silakan aja. Kalau aku sih bebas-bebas aja gitu. Karena tidak akan pernah bisa dipisahkan gitu. Gitu. Baik pemirsa, makin seru aja ngobrol-ngobrolnya dengan Elma Tiana ya. Dan masih tetap bersama Eko di catatan si Eko. Kembali lagi ke Elma. Itu kan cerai, udah gitu menikah lagi. Ada rasa trauma nggak sih? Oh gitu. Nah, dari awal mungkin awalnya iya, tapi kesana-sana enggak. Tapi cerai itu terus kawin lagi, dia bisa mengambil pelajaran dari yang dulu kok. Jadi Apa ya? kesalahan dulu. Yang lu ambil pelajaran yang dulu apa, Mak? Oh banyak. Apa? Salah satunya. Perempuan itu harus lebih sabar dibandingkan laki-laki. Terus? Terus yang namanya laki-laki itu mau tinggi, mau sedang atau mau biasa ya, ibarat kata istilahnya bukan soal tinggi berat ininya ya. Dia tetap mau dihargai sebagai seorang laki-laki. Oke, itu gimana? Dengan rumah tangga sekarang gimana? Alhamdulillah baik. Semua ada hikmahnya, semua ada pelajarannya, dan apa yang aku ambil yang dulu sampai sekarang. Hikmahnya apa? Hikmahnya ya. Kan biar tahu nih pemirsa di rumah nih apa nih? Ya kan bisa lihat sekarang dong. Apa? Gue nggak tahu lu apa, gue kagak ngerti. Ya alhamdulillah lebih Oh lebih matang. Oh dulu lembek-lembek beruntung. lebih mengerti hidup ini tuh gimana. Oh lebih. Alhamdulillah juga pokoknya semuanya jadi baik-baik aja. Istilah kalau kalau aku tujuannya adalah mencari imam dalam keluarga. Dari imam dan keluarga. Sekarang gue minta sama lu, gue buat belajar juga gitu. Kalau dalam nanti berkeluarga gitu ya. Apa sih yang diinginkan dari seorang istri untuk suaminya? Suaminya harus ngapain? Pertama, harus ngapain? Pertama, kalau aku ya, versinya aku, dia harus bisa menjadi imam dalam keluarga. Bisa membimbing. Terus Bisa kedua. membuat istri, bagaimana membimbing istri supaya menjadi istri yang soleh. Oh gitu. Yang kedua. Nah. Penonton berarti. Nggak usah pakai pilih-pilih. Pilih tante aja, pasti. Manis sih tante. Oh, gemeteran begini mulutnya kenapa? Gemeteran begini kenapa? Kurang. Kurang apa? Kurang disun. Ini yang kemarin, yang tadi yang ngobrol-ngobrol sama ini. Enak. Matanya gini-gini lagi celek. Ada di kau berondong juga. Ini bukan Po Ati yang tadi itu kan, bukan? Sembarangan aja. Weh, lihat dulu penampilan. Oh, rambut udah kayak serutan kayu. Ya deh. Jadi namanya saya bukan Po Ati ya? Kalau begini nggak pantas Po Ati, siapa namanya Babang? Iya. Iya, Oh, jadi bukan Po Ati. bukan. Nah, gua mau tanya sama lu. Pelajaran dari itu tadi, ibu tadi. Lu nyari cowok itu karena dia berondong, atau karena sudah matang, atau karena dia sudah bekerja? Versi gue lagi. Ya versi lu, masa lu versi Superman keempat? Gimana? Ya, semua orang punya pilihan masing-masing. Ya. lalu? Kalau Elma, ya yang lebih matang. Yang lebih mateng, terus lebih bisa ngebimbing lah. Nah, ada pesan untuk tadi nih, Po Ati nih, gue mau ketemu Po Ati nih. Iya. Ada pesan nggak buat Po Ati, bagaimana caranya supaya tidak trauma dengan perkawinan yang kedua maupun yang ketiga? Supaya tidak trauma, ya harus mengambil pelajaran dari yang lalu-lalu gitu. Jadi Perlu nggak dandan lagi, menor lagi, atau misalnya belahannya begitu?
Jangan putus asa dalam hidup ini. Jangan putus asa. Jadi artinya bisa mencari, dan mencari lagi. Iya. Oke banget deh Mbak, kalau gitu Mbak. Gua udah dapet walaupun nggak ngerti ya. Oke, baik. Eko ngucapin terima kasih buat Elma. sama. Eko balik lagi ke Kemana? Poati. Ke rumah lagi. Karena nggak enak juga. Dia pada nunggu nih minta jawaban orang yang pernah berpengalaman ya. Oke, thank you ya Mak ya. Oke, sukses ya sayang ya. Oke, yuk. Oke, baik pemirsa. Sekarang saatnya Eko membawa oleh-oleh buat Poati ya. Langsung aja. Aduh, laki-laki semuanya sama. Ngapa jam tangan begini ya? Woi, gua lagi ngajak kamu, kenapa lu jadi jam? Kayak kirain alarm bunyi. Ya, Adi, tolongin gua. Makanya Adi ya. Tolong. gampang, makanya kalau nggak mau dicerai nih ya. Kemarin-kemarin jangan pakai bedak kalau dandan, pakai formalin. Nggak usah ngumpet, mau di sini. Lu ngumpet lu ya, Di. Orang lagi sedih loh, ada-ada aja orang suruh ngumpet. Kaki gua kepentak nih kuya. Mak kan lagi senang sama si Adi kok. Tak umpetin soalnya ada operasi. Polisi nyari orang jelek. Nanti kamu ngumpet sana. Mak setuju. Mak mau sama Yadi. Wah Yadi tuh ganteng. Orangnya baik. Bawa pergi kita. Kalau jodohin sama manusia tuh. Aduh, gila gara-gara Poati nih. Apa coba aduh. Capek juga ya gini. Cari duit tapi begini amat. Ngobrol aja. Lah, kita punya pajangan baru ini. Oh, iya, Poati. Aduh, kok ngapain ya? Aneh sedih bang. Iya udah sedih ya udah. Nih, Pati, tadi kan Eko udah ketemu sama Elma Teana. Oh, apa Tuh, katanya? Nih, ini catatan Eko hari ini nih buat Poati nih ya. Sabar tuh, jangan putus asa. Kalau udah bercerai tuh sabar. Oh. Putus asa kata Elma. Kedua, masa lalu dijadikan sebagai pelajaran tuh. Oh. Jadikan yang kedua untuk lebih baik, untuk menuju masa depan yang paling indah. Tuh gitu kok katanya. Dan keempat, jangan trauma. Nggak boleh, cukup aja ya. Masalah ini diendapin jadi pelajaran ya. Itu. Kau mau nggak? Urusannya gini yang jadi masalah. Masa kita udah punya yang namanya ranjang segede gitu, masa nambah lagi satu? Aduh. Ada aja, masa dikerokin pakai gini? Kau tolongin dong. Nah, sekarang gini, jadi Poati sekarang udah bisa membuka diri nih ya, jangan trauma nih ya. Bagus, gitu. Nah kayak gitu, sekarang masalah yang lalu bisa aja permasalahan karena suaminya ya kan. Karena mungkin karena Poati juga tidak klop dengan yang si suami yang kemarin. Gitu. Kamu sih kasih kok. Hah? Komunikasi. Apa sih? Apa sih? Nih, ikan, ikan sipel. Komunikasi. Ya, Mama, silakan. Pak, bagi. Dari satu, Pak. Mas, Tuan, apa kabar Wan? Waduh, ayah sini, mata lu situ. Apa kabar? Baik. Ya ampun. Baik. Menunggu. Lo tolong, lu Ridwan ya. Bentar, Wan, lu kenal sama dia, Wan? Siapa dia? Mantan gue. Mantan gue. Kalau udah tua, Mas. Gini, lu kemarin mau ngapain? Lu udah kawin sekarang? Jomblo? Kebetulan ini gue juga jomblo nih. Nah, saya juga jomblo. Kalau gitu, ayo mode main tuh deh. Oke, kalau gitu kita setuju lah kita ya.